Semangat pagi! Saya ingin mengawali dengan berbagi informasi mengenai seekor hewan ciptaan Tuhan yang ukurannya kecil, yaitu pelanduk. Hanya sekitar 20-25 cm saja, jadi memang tidak terlalu besar. Dan itu dapat diukur sekitar jengkalan tangan manusia yang ukurannya itu 20-25 cm. Pelanduk juga termasuk hewan yang lemah. Hidup di hutan belantara yang cukup luas menakutkan bagi mereka karena dikelilingi oleh hewan-hewan pemangsa seperti burung elang, ular, dan hewan lainnya. Pelanduk cukup bijaksana, jadi mereka melindungi dirinya dengan cara membangun rumah di bukit batu. Mereka juga sering ditemukan membangun rumah itu di bukit batu yang jurangnya cukup terjal. Jadi itu memberikan perlindungan yang aman bagi mereka. Sama seperti firman Tuhan di Perjanjian Lama dalam Mazmur 104 ayat 18 menjelaskan bahwa bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Sebagaimana rentannya pelanduk sama halnya dengan kita manusia. Seringkali setiap hari dengan begitu banyaknya cobaan, rintangan, pergumulan yang datang silih berganti dapat juga melemahkan iman kita. Dan saat iman kita lemah, akan ada celah yang mudah sekali dosa untuk meradang kehidupan kita. Tapi firman Tuhan juga menguatkan kita di dalam Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Isinya adalah, "Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Saya cukup senang sekali bisa membaca informasi mengenai hewan kecil pelanduk ini. Karena beberapa hari ini cukup banyak pergumulan yang dapat melemahkan iman saya. Tapi Tuhan kembali menguatkan. Pelanduk saja berusaha untuk membangun rumahnya di Bukit Batu, dan itu pun mengajarkan kepada saya untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Mari kita mulai bersyukur dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 4 Juli dengan judul Untuk Berjalan pada Jalannya. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat yang ke-29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Penjelasannya, jika saja dari semula kita berjalan sesuai nasihat Allah, ribuan orang lagi akan bertobat menuju kebenaran sekarang ini. Namun, banyak yang memilih menginjak jalan yang tidak lurus. Saudara-saudaraku, buatlah jalan-jalan itu lurus. Kalau tidak, yang lemah akan keluar dari jalan itu. Biarlah tidak seorang pun mengikuti jalan yang bengkok yang dibuat oleh seseorang. Karena kalau begitu, engkau tidak hanya akan menyesatkan diri sendiri, namun membuat jalan bengkok itu menjadi lebih jelas untuk diikuti oleh orang lain. Bertekadlah bagi dirimu sendiri, engkau akan berjalan di jalan penurutan. Ketahuilah dengan pasti bahwa engkau berada di bawah perisai yang maha kuasa. Sadarilah bahwa karakteristik Yahweh harus dinyatakan dalam hidupmu dan bahwa di dalam dirimu suatu pekerjaan harus diselesaikan yang akan membentuk karaktermu menyerupai ilahi. Serahkanlah dirimu sendiri pada tuntunannya yang menjadi Tuan atas segala sesuatu. Kita sedang melakukan pekerjaan kita bagi penghakiman. Marilah kita menjadi para pelajar Yesus. Kita memerlukan tuntunannya setiap saat. Pada setiap langkah kita harus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Bukan. Apakah ini jalan orang yang ada di atasku? Kita hanya dikhawatirkan apakah kita berjalan di jalan Tuhan. Allah akan menghormati dan menjunjung tinggi setiap jiwa yang tulus, sungguh-sungguh yang berusaha berjalan di hadapannya dalam kesempurnaan kasih karunia Kristus.
Ia tidak akan pernah meninggalkan atau menelantarkan satu jiwa yang gemetar dan rendah hati. Akankah kita percaya bahwa Ia akan bekerja di dalam hati kita? Bahwa bila mana kita membiarkan Ia melakukannya, maka Ia akan menjadikan kita murni dan suci. Oleh kasih karunia-Nya yang limpah, menyanggupkan kita menjadi para pekerja bersama Dia. Dapatkah kita dengan persepsi yang suci dan sungguh-sungguh menghargai kekuatan janji-Nya, menyambutnya, bukan karena kita layak, tetapi oleh iman yang hidup, kita menyatakan kebenaran Kristus? Tidak ada yang begitu besar dan amat kuat dari kasih Allah bagi anak-anaknya. Aplikasi bagi kita hari ini, Tuhan kembali mengajak kepada kita untuk mengikuti jalannya. Karena Tuhan ingin kita selamat sampai ke surga. Kalau kita memilih untuk lari dari jalan Tuhan, tentunya kita sudah tahu ujungnya adalah maut, kematian yang kekal. Kita tidak ingin mendapatkan hal itu, untuk itu mari kita memilih untuk mengikuti setiap petunjuk Tuhan di jalannya yang benar. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita adalah, mari kita ingat setiap peristiwa yang Tuhan telah berikan pelajaran bagi kita, pengalaman-pengalaman kita di masa-masa yang lalu. Kita sendiri yang tahu situasi seperti apa yang dapat menjatuhkan iman kita, dan situasi seperti apa yang dapat menguatkan kita kepada prinsip yang benar. Ketika kita sudah mengenang kembali masa lalu itu, marilah kita memilih dengan jelas apakah kita mau terus dalam jalan yang salah atau kita mau berubah, berkomitmen mengikuti jalan yang benar. Mari kita terus berdoa meminta tuntunan Tuhan. Seperti biasa, jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita, dan kiranya kita bersukacita menantikan berkat dari Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.